Selamat malam kepada Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian, baik yang bergabung melalui Zoom maupun channel YouTube. Ya, selamat datang di hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024, dalam acara Damasa Kaca Online, sesi kelima, season kelima, episode ke-34, yang diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki pada hari ini, malam hari ini yang sangat berbahagia. Kita bersama-sama akan mendengarkan uraian Dhamma yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Rama Jaya Silolili, dengan topik Dhamma menuntun mereka menuju terang. Ya, sebelum acara kita lanjutkan, marilah kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Dhammapada yang akan dibawakan oleh Miss Titi. Kepada Miss Titi, kami persilahkan. Dhammapada Pandita Waga, syair 88. Kanhang Dhammang Wipahaya Sukang Baweta Pandito Oka Ano Magamang Wiweke Yatadu Ramang Birati Micea Hitwa Ka Me Akincano Pario Dapea Ata Nang Cita Kle Se Hipandito, meninggalkan rumah dan pergi menempuh kehidupan tanpa rumah. Demikian hendaknya orang bijaksana meninggalkan keadaan gelap, kebodohan, dan mengembangkan keadaan terang, kebijaksanaan. Hendaknya ia mencari kebahagiaan pada ketidakmelekatan yang sulit didapat, dengan meninggalkan semua kesenangan indria dan kemelekatan. Demikian hendaknya orang bijaksana membersihkan dirinya dari noda-noda pikiran. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Miss Titi yang sudah membacakan dengan sangat baik sekali ayat suci Dhammapada pada malam hari ini. Ya, sebelum kita lanjutkan acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri. Kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saya akan memimpin pembacaan Nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagavo Buddhang Bhagawantang Abhiwademi
Swakatu bhagavata dhammo dhammang namassami Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sangkang nama. Ya, sebelum kita mendengarkan uraian Dhamma yang nantinya akan dibawakan oleh narasumber kita pada malam hari ini, izinkan sejenak saya membacakan profil singkat pembicara kita pada malam hari ini. Ya, narasumber kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa yaitu Rama Jaya Silolili. Ya, Rama Jaya Silolili ini adalah sebagai anggota di kepengurusan Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Kota Surakarta dan juga sebagai pengisi siraman rohani agama Buddha di RRI Surakarta. Ya, demikian profil singkat pembicara kita pada malam hari ini. Ya, tanpa berpanjang lebar, membuang-buang waktu lagi, saya persilahkan kepada Rama Jaya Silolili untuk menyampaikan uraian Dhamma pada malam hari ini dengan topik Dhamma menuntun mereka menuju terang. Ya, kepada Rama kami persilahkan. Terima kasih Ibu Yeni. Marilah kita beranjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Berkah yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan dengan usahanya sendiri. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, selamat malam semuanya yang hadir, baik lewat Zoom maupun lewat YouTube. Malam hari ini kesempatan baik bagi saya untuk membahas Dhamma bersama-sama dengan Ibu Bapak, Saudara-saudari semuanya. Malam hari ini saya akan membawakan dengan tema Dhamma menuntun mereka menuju terang. Saya akan membahas di awal pembahasan ini yaitu tentang Tamonata Sutta. Di dalam Tamonata Sutta ada 4 tipe manusia. Yang pertama adalah manusia yang berada di tempat yang gelap menuju ke tempat yang gelap. Pembahasan tentang Tamonata Sutta ini adalah tentang kaitannya dengan buah kama, sebab kama, benih kama, dan buah. Kama apa yang diperbuat di masa lalu atau di masa kini, nanti akibatnya, nanti buahnya di hari ini atau akan datang disebabkan oleh benih-benih yang sudah dibuatnya. Maka ada 4. Yang pertama tadi yaitu adalah manusia yang terlahir di tempat yang gelap menuju tempat yang gelap. Maksudnya adalah tempat yang gelap terlahir sebagai manusia miskin, tidak berharta, susah hidupnya. Cari makan susah, cari tempat untuk berteduh susah, mungkin harus di pinggir jalan, di emperan toko, di bawah jembatan. Cari makan susah, cari tidur susah, cari penghidupan serba susah. Betul-betul di tempat yang gelap. Fisiknya tidak baik, tidak rupawan, buruk rupa, mungkin tidak sempurna fisiknya, sakit-sakitan. Itulah gambaran manusia yang terlahir di tempat yang gelap. Dan ketika sudah terlahir di tempat yang gelap sebagai manusia yang susah, tidak punya kesempatan untuk mengenal Dhamma.
sehingga tidak mengenal apa itu sila, tidak bisa mempraktekkan dana, tidak bisa mempraktekkan meditasi karena tidak mengenalnya, atau tidak ada waktu untuk melakukan hal yang baik itu, karena semua waktu dan tenaganya semuanya diperas keringatnya untuk mencari penghidupan yang serba sulit karena berada di tempat yang gelap. Karena tidak mengenal dhamma, tidak mengenal sila, tidak ada kesempatan berdana, tidak bisa mengembangkan batinnya, maka sering melanggar sila. Mungkin mencuri karena kekurangan di dalam kehidupannya, mungkin melakukan kekerasan, mungkin suka berbohong tidak jujur, atau karena banyak beban kehidupan sehingga malah banyak kesempatan untuk mabuk-mabukan. Artinya di dalam kehidupannya sebagai manusia di tempat yang susah, yang gelap, justru melakukan hal-hal yang tidak baik. Tidak berdana, melanggar sila, tidak bisa mengembangkan kebaikan, sehingga ketika kematian tiba, waktunya habis sebagai manusia, maka mati terlahir menuju ke tempat yang gelap pula, ke alam yang gelap pula. Bisa ke alam neraka, alam binatang, alam peta, setan kelaparan, alam asura, di alam yang rendah, alam yang gelap. Karena selama hidupnya sebagai manusia banyak melakukan pelanggaran sila, tidak sempat melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga dari tempat yang gelap setelah mati terlahir di tempat yang gelap lagi. Yang kedua adalah dari Tamunata Sutta ini adalah tipe yang kedua dari manusia, yaitu manusia yang terlahir di tempat yang gelap menuju ke tempat yang terang. Artinya adalah walaupun karena karma buruk yang banyak di kehidupan lampau sehingga terlahir jadi manusia di tempat yang gelap, yang susah hidupnya, susah cari makan, cari tempat penghidupan, tempat berteduh, badannya sakit-sakitan, wajahnya juga buruk, fisiknya tidak lengkap, di tempat yang gelap. Tetapi dia punya kesempatan untuk mengenal dhamma, mempraktekkan sila, tahu sila dan mempraktekkan sila. Bahkan di sela-sela waktunya bisa punya kesempatan untuk mengembangkan batin, melakukan samadhi, melakukan bawaan, melakukan banyak kebaikan. Walaupun tidak punya banyak materi, tapi dia bisa menolong dengan tenaganya, dengan ide-idenya, dengan saran-sarannya. Ada kesempatan melakukan kebaikan berdana. Bisa mengembangkan cinta kasih, bisa menolong orang dengan karuna cita. Maka di kehidupan yang walaupun susah sebagai manusia yang susah, terlahir tempat yang susah, tetapi karena kebaikannya berusaha dilakukan di tengah kesulitan penghidupannya, sepanjang hidupnya sebagai manusia, maka ketika kematian tiba, orang ini akan terlahir ke tempat yang terang. Kalau terlahir jadi manusia yang kaya, cukup harta, cukup makan, punya tempat berteduh, bernaung, punya kedudukan, punya kesempatan-kesempatan menikmati kehidupan dengan lebih mudah. Atau terlahir di alam yang lebih tinggi, alam surga sebagai dewata. Itulah yang kedua tipe dari manusia dari Tamunata Sutta, yaitu lahir di tempat yang gelap, tetapi menuju ke tempat yang terang. Kemudian yang ketiga dari Tamunata Sutta adalah tipe manusia yang lahir di tempat yang terang, tetapi menuju ke tempat yang gelap. Jadi lahir sebagai manusia serba beruntung, lahir kaya, di keluarga yang berada, yang terhormat, semuanya mudah didapatkan, makan mudah, rumah mewah, mobil mewah, berharta, berkecukupan. Tetapi di dalam sepanjang hidupnya tidak punya kesempatan mengenal dhamma,
mempraktekkan sila. Sehingga hidupnya tanpa arah. Suka kekerasan, gampang marah, menyakiti orang lain, menyakiti makhluk lain, bahkan sampai membunuh. Suka mencuri, mengambil barang yang tidak diberikan. Korupsi, ketika ada kesempatan korupsi. Melakukan pelanggaran-pelanggaran seksual. Melakukan kebohongan, tidak jujur selama hidupnya. Berkata-kata yang menyebabkan konflik sering dilakukannya. Bahkan sering clubbing, mungkin mabuk-mabukan, bahkan narkoba. Selama hidupnya yang enak, serba mudah, tapi justru disia-siakan karena tidak mempraktekkan sila, karena tidak bahkan pelit pikir, tidak pernah berdana, juga tidak punya kesempatan atau tidak menyisihkan waktunya untuk meditasi, belajar meditasi, melihat ke dalam batin dan pikirannya, membersihkan pikirannya. Tidak ada kesempatan-kesempatan baik. Ataupun kalau ada, disia-siakan. Memilih untuk melakukan perbuatan-perbuatan melalui pikiran, ucapan, perbuatan, hal-hal yang buruk, yang negatif, yang buang-buang waktu sia-sia. Sehingga ketika kematian tiba, manusia yang berlahir enak, bahagia di tempat yang terang, karena tidak praktek kebaikan, bahkan melanggar sila, melakukan kejahatan, maka ketika mati menuju ke tempat yang gelap. Dari tempat yang terang menuju ke tempat yang gelap. Setelah jadi manusia lagi, merosot kehidupannya, yaitu ke tempat yang gelap tadi. Susah hidupnya, serba susah hidupnya, susah makan, susah mencari tempat bernaung, susah mencari penghidupan, tidak sehat badannya, sakit-sakitan, buruk rupa. Jadi tempat yang terang menuju tempat yang gelap. Nah, yang terakhir Ibu Bapak dan Saudara-saudari dari Tamunata Sutta, 4 tipe manusia adalah manusia yang terlahir di tempat yang terang menuju ke tempat yang terang juga. Artinya adalah terlahir sebagai manusia di tempat yang enak, yang berada, yang berkecukupan, tidak kekurangan, kelimpahan, rumahnya bagus, mobilnya mewah, sekolahnya bisa di sekolah yang baik, penghidupannya baik, dihormati orang, banyak kawannya, semuanya mudah, punya harta cukup, melakukan kebaikan mudah, belajar apapun mudah, waktunya banyak, tidak harus membanting tulang, memeras keringat untuk mencari sesuap nasi. Terlahir di tempat yang terang, tempat yang enak, yang serba mudah kecukupan. Dan di dalam kehidupannya yang mudah, yang sehat badannya, punya kesempatan untuk mempraktekkan kebaikan. Mengenal dhamma, mengenal sila, suka berdana, tidak kikir, suka menolong, dan punya banyak waktu untuk belajar meditasi. Banyak menyisihkan waktu untuk mengembangkan batinnya, membersihkan batinnya dari loba, dosamu, dari keserakahan, dari kebencian, kemarahan, dari ketidaktahuan. Sehingga di dalam kehidupannya yang sudah mulia, enak, kaya, terhormat, diisi dengan banyak berbuat baik, dengan menanam kebaikan, karma baik yang luar biasa. Sehingga ketika kematian tiba, manusia ini yang lahir di tempat yang terang menuju ke tempat yang terang juga. Terlahir di tempat yang terang. Sebagai manusia lagi, kalaupun terlahir dari manusia, ya di tempat yang berkecukupan, yang terang, yang mulia. Atau terlahir di alam surga. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara Kristana yang berbahagia, itulah 4 tipe manusia yang ada di dalam Tamunata Sutta. Nah, berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, maka kita semua punya kesempatan besar untuk
Tidak meratapi saja nasib kita kalau kita terlalu di tempat itu. Tapi punya goal, punya secerca harapan untuk memperbaiki kehidupan kita. Yaitu dengan melakukan banyak kebaikan, praktekkan sila, suka berdana, suka mengembangkan batin, membersihkan kotoran batin. Maka kita akan meningkat level kehidupan kita menuju tempat yang terang. Sebaliknya kalau kita terlahir di tempat yang terang, selain kita puas dengan yang sudah kita nikmati, tapi kita harus menjaganya, jangan sampai merosot, justru kembali ke tempat yang gelap. Nah, dhamma adalah sesuatu yang sungguh berharga. Yang kita umat Buddha punya kesempatan bisa mengenal dhamma adalah satu keberuntungan yang luar biasa. Yang bisa mengubah penghidupan seseorang dengan dhamma. Maka saya akan mengambil dua kisah dari manusia-manusia atau orang-orang hebat di zaman dulu yang bisa berubah karena mengenal dhamma. Dari tempat yang gelap menuju tempat yang terang. Atau dari keburukan berubah menjadi orang yang baik, yang luar biasa baiknya. Dari yang jahatnya luar biasa bisa berubah menjadi baiknya luar biasa. Maka yang pertama kita akan membahas tentang kisah dari Raja Asoka. Raja Asoka adalah raja yang besar di dalam sejarah India. Sangat besar, bahkan kekuasaannya sampai keluar meliputi tidak hanya wilayah India yang sekarang sampai ke Afghanistan dan sebagainya. Sangat jauh. Dan peninggalannya juga luar biasa. Jasanya pada perkembangan umat Buddha, agama Buddha juga sangat luar biasa. Itulah Raja Asoka dari kerajaan Maurya. Asoka ini sebelum menjadi raja atau saat menjadi raja adalah seorang yang sangat-sangat kejam. Walaupun terlahir di tempat yang terang, karena menjadi seorang anak raja, walaupun dari selir, tetapi ada fase di mana Asoka, kalau tidak mengenal dhamma, bisa terlahir lagi, bahkan merosot menuju ke tempat yang gelap. Asoka ketika menjadi pangeran memang menonjol di antara saudara-saudara dirinya yang banyak. Dalam keterampilannya berperang, di dalam kecerdasannya, dia menonjol. Maka saudara-saudara dirinya khawatir kalau nanti tahta ketika ayahanda tiada jatuh ke tangan Asoka. Maka kemudian singkat cerita, ketika ayahanda mangkat atau meninggal, para putra mahkota saling berebutan untuk menggantikan mahkota raja dari ayahanda mereka. Dan Asoka di dalam perebutan kekuasaan itu membunuh saudara-saudara tirinya yang konon jumlahnya hampir 100 orang. Kita maklum ya bahwa raja-raja zaman dulu istrinya banyak, selirnya banyak selain permaisuri. Sehingga anaknya besar hampir ratusan. Dan itulah yang dilakukan Asoka. Demi untuk bisa menggantikan ayahnya, dia membunuh saudara tirinya. Dan akhirnya dia bisa berkuasa sebagai seorang raja. Dan ketika menjadi seorang raja, kalau ada menteri yang tidak sepaham atau berbuat kesalahan, maka dia tidak segan-segan untuk membunuhnya, menghukumnya, ditusuk dengan pedang dan konon dipenggal kepalanya. Jumlahnya ada 500 menteri dalam teks yang saya baca. Jadi 500 menteri dia bunuh dan dia penggal kepala. Sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan, sangat jahat. Membunuh adalah hal yang mudah bagi Asoka. Bahkan ketika dia menjadi raja, dia sangat ekspansif, ingin menguasai kerajaan-kerajaan lain di sekitar kerajaan dia, Maurya, hingga dia kemana-mana menundukkan kerajaan-kerajaan di sekitar dan selalu menang.
Walaupun satu ketika satu peperangan dia mengalami luka-luka. Walaupun menang, tetapi dia mengalami luka-luka. Tetapi peristiwa ini justru peristiwa yang membuat Asoka mengenal agama Buddha. Dia dirawat oleh seorang wanita yang beragama Buddha. Ada yang menulis di dalam teks namanya adalah Devi, yang beragama Buddha, yang merawat dia dengan baik dan sekaligus dengan kasih sayangnya, dengan karunanya, dengan metanya, menunjukkan welas asih dan belas kasihan sebagai umat Buddha yang tentu membuat respect tertanam di dalam hati Asoka, kebaikan orang ini dan kebaikan dari agama Buddha. Kemudian beberapa waktu kemudian setelah dia sehat, dia kembali lagi melakukan peperangan lagi. Bahkan peperangan yang paling brutal adalah peperangan dengan kerajaan Kalingga, yang sebetulnya adalah di mana sebagian besar keluarga dari istrinya ada di sana. Tapi dia serang juga. Tetapi sebelum cerita peperangan dengan Kalingga, ada momen di mana Asoka bertemu dengan dua orang biku, yang di mana biku inilah yang mengingatkan kembali dan mengenalkan Asoka ini pada agama Buddha. Dan biku inilah yang akhirnya merubah Asoka di kemudian hari. Walaupun dia beragama Buddha, sudah beragama Buddha, mengenal agama Buddha, tapi belum berhenti melakukan perang. Satu ketika dia ingin menaklukkan kerajaan Kalingga. Dan di perangan itu dia menang, bisa menaklukkan kerajaan Kalingga yang cukup besar dan tangguh. Tapi setelah peperangan, dia melihat pemandangan yang membuat hatinya tersentuh. Begitu banyak korban, begitu banyak mayat bergelimpangan, begitu banyak darah di sana sini, begitu banyak kebakaran. Dan diantaranya adalah orang-orang dari sanak keluarga yang dia kenal. Maka Asoka yang sudah mengenal agama, mengenal metta, mengenal karuna, tersentuh hatinya. Dan momen itulah yang membuat dia kemudian mengalami konversi mental, transformasi keyakinan. Akhirnya dia betul-betul mempraktekkan dhamma dengan sebaik-baiknya. Bahkan sangat drastis. Kalau dulunya suka berburu, kemudian dia melarang rakyatnya untuk berburu. Kalau dulunya tiap hari harus memasak, membunuh hewan-hewan untuk suguhan makan, maka dibatasi. Dan kemudian bahkan vegetarian. Perubahan yang luar biasa. Membangun rumah sakit tidak hanya rumah sakit untuk rakyatnya, tetapi juga rumah sakit hewan. Melindungi hutan dari penebangan liar dan melakukan konservasi tanaman-tanaman. Melindungi hewan-hewan yang langka atau tidak boleh diburu dan dibunuh. Sangat banyak. Bahkan kemudian terkenal sampai sekarang yang namanya pilar-pilar Asoka yang berupa berisi dekrit dan maklumat. Ada satu maklumat dari Raja Asoka yang sangat terkenal, yang dia begitu menunjukkan menghormati, walaupun beragama Buddha, dia menghormati agama-agama lain, keberadaan agama lain. Moderasi beragama sudah ada di zaman Asoka. Maka di dalam prasasti Batu Kalingga yang ke-22, Raja Asoka menuliskan, janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaliknya agama orang lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian kita telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang di samping menguntungkan pula agama orang lain.
Dengan berbuat sebaliknya, kita telah merugikan agama kita sendiri. Di samping merugikan agama orang lain. Oleh karena barang siapa menghormati agamanya sendiri dan mencela agama orang lain, semata-mata karena didorong oleh rasa bakti kepada agamanya sendiri, dengan berpikir, bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri. Dengan berbuat demikian, ia malah amat merugikan agamanya sendiri. Itulah maklumat yang dituliskan oleh Raja Asoka di dalam prasasti Batu Kalingga ke-22. Luar biasa. Jadi ibu bapak dan saudara-saudari, itulah cerita bagaimana seorang Asoka yang begitu bengis, begitu jahat, yang suka membunuh, kemudian mengenal Dhamma, bisa berubah total. Bisa menjadi orang yang baik, penuh cinta kasih, berbakti pada agamanya, mengembangkan agamanya, demikian rupa hebatnya, tetapi tidak memusuhi agama-agama lain. Dhamma menuntun Asoka menuju tempat yang terang. Seandainya di dalam sejarah Asoka tidak bertemu Devi yang upasika beragama Buddha atau biku-biku yang mengajarkan agama Buddha, barangkali Asoka akan dari tempat yang terang menuju ke tempat yang gelap. Tetapi karena mengenal Dhamma, berkesempatan mengenal Dhamma, maka dia tentu menuju ke tempat yang terang setelah kematian tiba. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku sedaya yang berbahagia. Yang kedua adalah kisah Anggulimala. Ini kisah di zaman Sang Buddha ya. Untuk kesempatan baik, Anggulimala hidup di zaman Sang Buddha sehingga bisa bertemu Sang Buddha. Walaupun dia juga terlahir di tempat yang terang sebagai putra punggawa atau orang penting di kerajaan saat itu. Anggulimala yang waktu itu terlahir dengan nama Ahimsaka. Terkenal pintar, terkenal baik, sehingga gurunya sangat sayang, bahkan istrinya gurunya juga menyayanginya. Karena sangat berbakti, sangat pandai, sangat disayangi, itulah menimbulkan kecemburuan murid-murid yang lain. Sehingga murid yang lain ini akhirnya menghasut gurunya supaya membuat penghidupan Anggulimala akhirnya Ahimsaka ini menjadi berubah. Sang guru dihasut sekali oleh satu kelompok murid-murid tidak percaya. Kedua masih tidak percaya. Ketiga akhirnya percaya, termakan sang guru bahwa Ahimsaka adalah punya niat buruk pada sang guru dan keluarganya. Kemudian sang guru karena termakan hasutan ini membuat satu kebijakan yang betul-betul tidak bijaksana. Dia memerintahkan si Anggulimala Ahimsaka ini untuk bisa istilahnya mendapatkan pengakuan sebagai murid dan lulus, harus mengumpulkan 1000 jari manusia. Semula memang Ahimsaka menolak. Tetapi karena desakan yang hebat, ancaman yang hebat, maka dia akhirnya menuruti perintah dari gurunya. Lalu kemudian dia pergi ke bukit di pinggir hutan. Dari atas bukit dia bisa melihat siapa saja yang melintas di hutan. Maka kemudian dia bunuh. Orang-orang takut lama-lama. Tiap kali lewat hutan banyak orang yang akhirnya terbunuh. 10 orang berombongan dibunuh semua oleh 20 orang, 30 orang. Akhirnya desa sepi. Kota juga penuh ketakutan karena ulah dari Ahimsaka ini yang akhirnya disebut Anggulimala. Artinya si yang berkalung dari manusia. Itulah yang dilakukan oleh Ahimsaka. Apa
ia keji dan kejamnya untuk memenuhi perintah dari gurunya. Suatu ketika Sang Buddha tiap pagi seperti biasa melihat dunia ini. Dia melihat bahwa Ahimsaka yang sudah mengumpulkan 999 jari, tinggal satu jari untuk memenuhi keinginan gurunya, syarat dari gurunya. Tetapi justru saat itu Sang Buddha melihat ibu dari Ahimsaka yang tergerak karena merasa kasihan pada anaknya walaupun jahat. Sang ibu mendengar bahwa raja akan mengerahkan pasukan untuk menangkap anak. Maka sang ibu menuju hutan di mana Ahimsaka berada. Dan Sang Buddha melihat itu sangat bahaya. Sang Buddha melihat kalau Ahimsaka sampai membunuh ibunya, itu adalah garuka kama. Kama buruk yang sangat-sangat luar biasa. Maka Sang Buddha pergilah bergegas ke hutan di mana Ahimsaka berada dan menunggu ibunya yang akan datang dan akan dibunuhnya untuk mengenapi 1000 ibu jari. Sang Buddha hadir di tengah-tengah antara Ahimsaka dan ibunya. Maka Ahimsaka juga, wah, kebetulan ini dia tidak jadi membunuh ibunya, tetapi hanya ada seorang pertapa, seorang diri yang melintas di hutannya. Walaupun Sang Buddha ketika menuju hutan sudah dicegah oleh banyak orang, dinasehati untuk jangan ke hutan karena bahaya. Bahkan 10 orang, 20 orang, 30 orang pun dibunuh semua oleh Ahimsaka. Tetapi Sang Buddha tetap menuju hutan di mana Ahimsaka. Begitu melihat Sang Buddha, Ahimsaka mengejar Sang Buddha hanya berjalan dengan kesaktian. Berjalan normal, tapi Ahimsaka tidak mampu. Anggulimala tidak mampu mengejar. Sampai dia kehabisan tenaga, kehabisan nafas, terengah-engah, tidak berhasil untuk mengejar atau membunuh Sang Buddha. Kemudian Anggulimala meneriaki Sang Buddha. Berhentilah pertapa, berhenti. Begitu teriak Anggulimala pada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha menjawab, saya telah berhenti. Anggulimala, kamu berhentilah. Anggulimala bertanya dengan bingung. Sambil berjalan secara perlahan, Anda berkata, saya telah berhenti. Tapi ketika aku sudah berhenti, kamu bilang aku belum berhenti. Saya bertanya kepada Anda pertapa, bagaimana maksudnya? Bagaimana Anda berhenti? Kemudian Sang Buddha menjawab, aku telah berhenti Anggulimala. Tetapi kamu justru yang belum bisa berhenti atau mengendalikan. Sang Buddha menjawab, aku telah berhenti Anggulimala untuk selamanya membuang kekerasan terhadap semua makhluk hidup. Namun engkau tidak terkendali terhadap makhluk hidup. Kamu masih berlari, Anggulimala. Berhentilah. Itulah kata-kata Sang Buddha yang kemudian menyadarkan Anggulimala. Dan serta-merta dia melemparkan senjatanya ke tebing dan serta-merta dia bersujud di hadapan Sang Buddha dan menyatakan menjadi murid Sang Buddha. Diterima oleh Sang Buddha, artinya dia menjadi seorang siswa Sang Buddha, menjadi bhikkhu, menjadi siswa Sang Buddha. Dan Raja Pasenadi yang mendengar dari laporan warga bahwa
Anggulimala telah menjadi murid Sang Buddha, mendatangi Sang Buddha dan mencarinya untuk menangkap. Tapi Sang Buddha kemudian melindungi Anggulimala. Setelah menjadi murid Sang Buddha, Anggulimala berubah, tentu menjadi seorang biku yang baik. Jadi orang yang jahat menjadi orang yang baik. Di salah satu momen cerita, ketika dia berpindah patah, mencari dana makan, dia menjumpai seorang ibu yang sedang hamil tua, dan anaknya yang di kandungan sungsang posisinya. Sehingga kesakitan. Melihat momen itu, Anggulimala tersentuh hatinya, merasa kasihan, karuna cita muncul di dalam pikirannya. Sungguh luar biasa, orang yang demikian mudah membunuh orang sampai 999. Setelah mengenal Dhamma, bertemu Sang Buddha, karuna citanya muncul. Hanya melihat seorang ibu yang hamil, yang kesakitan, dia tersentuh. Dan kemudian bertekad, beraditana untuk membantu secara spiritual, kelancaran kemudahan kelahiran dari bayi si ibu yang sedang menderita. Maka kemudian kita mengenal sampai sekarang Parita Anggulimala atau Anggulimala Parita yang dibacakan ketika ada ibu hamil sudah 7 bulan, orang Jawa mitoni, atau ketika menjelang melahirkan, dibacakanlah Parita Anggulimala. Itulah cerita bagaimana seorang yang demikian kejamnya, bengisnya seorang Anggulimala yang berkalung jari-jari yang hampir 1000, melakukan pembunuhan 999 orang, bisa berubah, menyatakan berubah, menjadi samana pertama, menjadi seorang biku, melaksanakan banyak sila, mempraktekkan banyak sila, dan berubah total, hatinya penuh cinta kasih. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari bersama yang berbahagia, itulah dua kisah, tentu akan banyak kisah dalam kehidupan ini, bagaimana orang yang kenal Dhamma kemudian berubah dari buruk, dari jahat, dari tempat yang gelap, kemudian menjadi baik ke tempat yang terang. Demikian pula Anggulimala. Seandainya di dalam cerita tadi Anggulimala tidak ketemu Sang Buddha, dia tentu terlahir di alam yang gelap, bahkan alam neraka yang paling dalam, karena melakukan garuga kama, membunuh ibu. Tetapi kesempatan baik bertemu Sang Buddha membawa dia mengenal Dhamma dan kemudian menuju ke tempat yang terang ketika kematian tiba. Bahkan konon Anggulimala mencapai tingkat kesucian setelah menjadi seorang biku. Itulah Ibu, Bapak, dan saudara-saudariku sedang yang berbahagia, pembahasan materi Dhamma pada malam hari ini. Bagaimana Dhamma menuntun mereka menuju tempat yang terang, merubah seseorang dari seorang yang jahat menjadi orang yang baik. Demikian Bu Yeni Siwali, saya kembalikan kepada Ibu Yeni Siwali yang tentu orang tuanya berharap supaya punya keberuntungan yang besar seperti Bante Siwali. Begitu ya. Saya kembalikan, terima kasih. Ya, terima kasih Rama Jayasila ya atas uraian Dhamma pada malam hari ini dengan topik Dhamma menuntun mereka menuju terang. Ya, sebelum kita lanjutkan Rama, ini sudah ada beberapa titipan pertanyaan. Ya, sebelum saya membacakan titipan pertanyaan yang sudah disampaikan kepada saya persilakan dahulu kepada partisipan yang bergabung secara langsung melalui Zoom. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, jangan malu-malu, bisa disampaikan kepada pembicara kita pada malam hari ini, Rama Jayasilo Lili.
Ya, kami persilahkan mungkin kepada partisipan. Oke, kalau tidak ada Rama, izinkan saya membacakan pertanyaan yang dititipkan melalui saya ini. Ya, Rama, pertanyaan yang pertama, bagaimana mempertahankan kondisi terang menuju terang? Kemudian, apakah kondisi terang menuju gelap berpotensi lebih mudah tercapai atau dicapai daripada kondisi terang menuju terang? Kenapa, Rama? Ya, untuk sementara itu saja dulu, Rama. Pertanyaan titipan pada saya. Monggo, Rama, silahkan. Baik, matur nuwun. Matur nuwun, Rama. Bisa Dah keluar bahasa bisa Jawanya. bilang monggo dari mana ya? Ini sih tidak disebutkan namanya, Rama WA ke saya soalnya, Oh Rama. iya, enggak ya, ini dari mana ya? Kok bisa Saya ngomong sekarang duluan? ada di Surabaya, Rama. Oh, di Surabaya. Surabaya, Rama, Tidak ya. jauh dari Solo ya. Oh, Solo, Baik, nggih, nggih. ya ya. Ya. Bagaimana mempertahankan supaya dari tempat yang terang tetap ke tempat yang terang lagi ya? Yes, Ya benar, Rama. Jadi tentu, ketika sudah tentu kondisi adalah terang, kita beruntung bisa mengenal dhamma sehingga punya pedoman, punya pegangan untuk bisa mempertahankan kehidupan kita yang berada di tempat yang terang menuju ke tempat yang terang. Termasuk kita-kita ini sebetulnya kan manusia tipe yang berada di tempat yang terang, ya bisa mengenal dhamma, berbincang dhamma, punya kesempatan berbuat baik. Maka yang pertama adalah satu, kita harus punya keyakinan pada Sang Buddha, Sang Tiratana, punya sada. Kita punya sada, punya keyakinan, maka kita akan sungguh-sungguh mempraktekkan dhamma dari Sang. Antara lain, seperti saya sebutkan tadi, kita menjadi suka berdana, suka menolong. Kemudian kita bisa menjaga sila kita dengan baik, mempraktekkan sila kita, mengenal sila, kemudian mempraktekkan sila. Tidak hanya 5 sila, di hari-hari tertentu kita bisa tingkatkan menjadi 8 sila. Dari Posata tanggal 1 atau 15, Seit Sabgo, atau mau seminggu sekali, tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, kita bisa melaksanakan 8 sila. Kita memagari diri kita, mengerem diri kita dari keinginan-keinginan duniawi yang tidak terkendali. Dengan sering kita mengendalikan batin kita, pikiran kita, maka kita akan lebih mudah juga untuk menjaga diri kita supaya tidak jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran sila. Tidak melakukan kekerasan, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan pelanggaran seksual, tidak berbohong, berkata-kata kasar, pecah belah, tidak mabuk-mabukan. Dengan begitu kita akan terjaga, tidak akan terjerumus di dalam kama buruk. Kalau melakukan kama buruk, maka kita tahu kita tidak akan bisa menjaga di tempat yang terang sekarang ini akan ke tempat yang terang lagi. Tapi kalau banyak benih-benih keburukan, kama buruk, pelanggaran sila, maka kita bisa jadi menuju ke tempat yang gelap setelah kehidupan ini. Tentu pertanyaan yang kedua tadi eh, lebih sulit memang ya untuk mempertahankan dari tempat yang terang menuju tempat yang terang. Karena biasanya orang-orang yang terlahir di tempat yang enak, tempat yang terang, kaya, serba mudah, serba nikmat, gangguan-gangguan dari luar, godaan-godaan itu sangat-sangat lebih banyak. Lebih mudah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran sila. Maka beda dengan orang yang barangkali berlatih. Seperti para biku berlatih. Hidup sederhana, makan secukupnya, makan sederhana, pakaian sederhana, mengekang diri, mengerem dari segala bentuk keinginan-keinginan, bahkan tidak banyak kebutuhan. Hidup simpel, lebih terjaga, lebih awas, lebih waspada dengan sering dilatih bawana meditasi. Maka penting sekali
berlatih meditasi, mempraktekkan meditasi, melihat ke dalam batin kita ketika muncul ketidaksukaan, menjadi kebencian, menjadi kemarahan, kita sejak awal sudah tahu. Baru tidak suka aja kita sudah tahu. Kalau kita belajar meditasi, melihat ke dalam batin. Sebaliknya ketika kita suka, ketika nyaman, senang, kita juga mulai menyadari, bisa jadi serakah kalau tidak direm, bisa jadi kemelekatan kalau tidak direm. Maka kekotoran batin kita menjadi bertambah besar. Dengan meditasi, dengan berlatih, sering lihat ke dalam, kita akan waspada ketika muncul kekotoran batin, mulai sejak dini, sejak kecil tumbuh, kita sudah tahu munculnya. Sehingga kalau tidak suka, tidak nyaman, jangan sampai menjadi tidak suka. Jangan sampai menjadi benci. Jangan sampai menjadi marah. Atau ketika kita senang, nyaman, suka, hati-hati. Jangan sampai menjadi ingin terus. Jadi serakah. Menjadi keinginan-keinginan, nafsu keinginan yang negatif. Itulah kuncinya. Jadi kita untuk mengenal Dharma, praktekkan sila, suka menolong, suka berdana, tidak hanya dengan harta, bisa dengan nasihat, bisa dengan ide, pikiran, atau dengan tenaga kita. Tetapi lebih penting lagi adalah jangan lupa Sang Buddha mengajak kita untuk membersihkan batin kita sering-sering setiap saat, yaitu dengan berlatih meditasi dalam batin kita. Kira-kira gitu jawaban dari saya ini. Nggak bisa menjawab pertanyaan dari rekan kita yang mengajukan pertanyaan. Mungkin ada lagi, silakan. Oh, masih ada lagi, Rama. Sebentar. Ini lagi, Rama. Kondisi gelap maupun kondisi terang, untuk mempertahankan ke arah terang, kita butuh yang namanya kebijaksanaan. Nah, pertanyaannya, Rama, bagaimanakah mengembangkan kebijaksanaan, terutama untuk kita yang sebagai umat perumah tangga? Kan seperti tadi Rama jelaskan bahwa kalau menjadi biku itu kan seolah-olah seperti berjalan di jalan tol, begitu. Jadi kan bebas hambatan, bebas kemacetan. Nah, bagaimana kita sebagai umat perumah tangga bisa mengembangkan kebijaksanaan tersebut, Rama, supaya kita bisa tetap mempertahankan kondisi terang tersebut. Ya, silahkan, Rama. Ya, baik. Pertanyaan yang baik. Bagaimana kita bisa bersikap bijaksana, bisa mengembangkan kebijaksanaan. Memang kebijaksanaan tidak tiba-tiba jatuh dari langit. Memang kita harus latih supaya menjadi bijaksana. Bijaksana bisa kita dapatkan dari membaca, dari mendengar, dari merenungkan, termasuk sering berdiskusi, sering membahas sutta, mendengarkan sutta Sang Buddha, itu adalah salah satu sumber dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan juga ketika kita sering melatih batin kita, sehingga bisa merespon menghadapi apapun problem kehidupan kita sebagai berumah tangga ataupun sebagai apapun dengan tepat. Ketika kita tahu batin kita terlatih, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang prioritas, mana yang bisa ditunda, itulah yang namanya bijaksana. Bijaksana juga ketika batin kita bisa bersih dari niat jahat, bisa bersih dari kebencian, bisa bersih dari keinginan-keinginan yang tidak terkendali, bisa bersih batin kita dari kemalasan, berkurangnya kemalasan, bisa bersih dari kelambanan, tidak lamban di dalam menyikapi segala sesuatu, bisa membersihkan diri kita dari keraguan-raguan, dari kebimbangan. Kalau kita bimbang, kita ragu, ibarat burung, kalau ragu-ragu kita tidak akan bisa terbang. Ragu-ragu terus tidak pernah bisa terbang. Maka orang bijaksana juga tidak boleh selalu bimbang, tidak boleh malas, tidak boleh lamban, tidak boleh membiarkan dirinya senantiasa punya niat yang buruk, bersikap negatif. Tidak boleh pula kita membiarkan diri kita
terseret di dalam keinginan-keinginan duniawi, kenikmatan duniawi yang akan menutupi pikiran kita, batin kita, menjadi tidak terang, tidak jernih pikiran kita karena hal-hal tersebut. Ketika kita bisa menjaga pikiran kita dengan jernih, maka kita bisa melihat dengan jelas. Ketika kita terlatih dengan meditasi, batin kita akan mengendap, kotoran batin mengendap, sehingga apapun yang ada di dalam batin kita, di dalam kolam hati kita yang jernih, kita bisa melihat ada karang yang tajam, ada belut, ada ular yang berbisa, semuanya terlihat dengan jelas. Ada kebaikan kita tahu, ada keburukan kita tahu. Ketika batin kita jernih dan bersih. Bagaimana batin kita jernih dan bersih? Bersihkanlah dengan mengembangkan batin kita. Sisihkan waktu kita untuk berlatih meditasi, melihat ke dalam batin kita. Begitu, Ibu Yeni, jawaban bagaimana supaya kita bisa memperoleh kebijaksanaan. Jangan lupa tetap harus ada tip, ada kunci yang hebat, yaitu dari guru kita, yaitu berlatihlah meditasi melihat batin. Meditasi yang diajarkan Sang Guru. Meditasi yang diajarkan para bhanu. Meditasi yang tujuannya mengurangi kekotoran batin, bukan menambah kekotoran batin, bukan menambah kesombongan kita, bukan menambah keakuan kita. Yang bisa melihat, oh semuanya berubah, semuanya bergeser adalah wajar ketika menghadapi pergeseran dan perubahan. Semuanya tidak memuaskan, kita juga menganggap itu adalah bagian dari kehidupan. Dan semuanya tidak 100% bisa tercapai sesuai keinginan kita semua. Ada hal-hal yang tidak bisa diri kita raih semuanya. Dengan menyadari itu, maka kita akan menjadi orang yang mempunyai kebijaksanaan. Demikian, Jenny, silakan. Ya, terima kasih Rama jawabannya. Dari semua penjelasan itu tipsnya cuma satu. Nah, kalau menurut saya dua sih Rama, berdasarkan dari jawaban pertanyaan sebelumnya, yaitu sebagai umat berumah tangga kita teguh dalam memegang 5 sila, terus kemudian kita melaksanakan meditasi, begitu. Jawabannya simpel sih Rama, intinya simpel, cuma ketika Iya, kita berusaha untuk mempraktekkan iya, ini, begitu, iya, terutama meditasi Rama, saya ngakuin iya. aja. Meditasi itu kan tidak harus di wihara, Benar, tidak benar, harus dan duduk bersila. benar, betul, betul Ya, Rama. tadi menunggu berlangsungnya Zoom, belum dimulai bisa meditasi. Ketika Betul, naik kereta, menunggu kereta di stasiun bisa meditasi. Di betul, bandara betul, menunggu pesawat yang delay bisa meditasi. betul. Jika bahkan di kereta yang mungkin berapa jam di perjalanan bisa meditasi. Di rumah sakit ketika sakit itulah saat yang baik untuk Iya, meditasi. Tentunya bagi sebenarnya sih kesempatan. ketika kita seperti hal-hal dalam kehidupan sehari-hari pun ketika kita bisa tetap menjaga konsentrasi kita, fokus kita tuh sebenarnya sudah bisa dikatakan kita itu bermeditasi. Tapi Iya, sayangnya Rama, iya. ketika kita mendengar istilah meditasi begitu kan dalam pemikiran kita oh meditasi itu duduk apa bersila sekian menit, sekian waktu, Iya. fokus sama objek apa segala macam. Wah, udah kita sudah istilahnya itu udah tantrum duluan, sudah trauma duluan, sudah parno duluan, termasuk salah satunya saya sih sebenarnya. Rama. Jadi ketika awal-awal Iya. ketika mendengar kata meditasi itu kan dalam pikiran saya bahwa oh ya saya harus duduk bersila, saya pasang alarm sekian menit, saya harus fokus dengan napas saya harus fokus dengan kembang kempisnya perut gitu. Ah itu belum saya lakukan Rama, cuman hanya muncul di pikiran saja itu sudah penderitaan buat saya. Memikirkan memang lebih berat daripada mengerjakan. Betul. Iya kan, maka dikerjakan aja mulai melangkah. Ya, Iya, mau 10 benar. menit ya silakan. Sebetulnya kan Iya, simpel kita diajarkan Sang Buddha bukan meditasi yang aneh-aneh. Cuma mengamati benar. nafas kita. Benar, benar, benar. Nafas Padahal di muka sehari-hari kita kita ini, napas. nafas di muka kita ini sebetulnya bukan Iya, bukan nafas kembang kempis perut kita atau di dada kita. Sebetulnya kalau anapanasati, kalau kita buka di anapanasati sutta, itu adalah
mengarahkan pikiran kita itu hanya ke nafas kita masuk dan keluar di depan area hidung kita, di atas hidung kita. Masuk keluar wajar apa adanya. Iya, Ya, benar, memang benar. mudah ya, teorinya mudah, walaupun ketika kita memejamkan mata, pikiran kita itu tidak serta-merta diam. Oh, nggak Justru bisa, Rama. kadang-kadang, Sebentar iya, lagi kadang-kadang malah kemana-mana. Tapi nggak apa-apa kalau kita tahu bahwa pikiran kita kemana, itu artinya meditasi. Tapi Iya, kata kita nggak tahu lah itu. Ya, iya, benar, benar. melamun atau berhalusinasi. Benar, benar, Rama. Jadi pemikiran kita itulah justru yang secara tidak langsung itu menjebak kita sendiri, Iya, menakut-nakutin kita sendiri. memikirkan lebih berat daripada mengerjakan. Iya, Karena betul. kekhawatiran kita akan hal yang belum terjadi. Jangan-jangan nanti ada nyamuk, nyamuknya demam berdarah. Iya, Jadi nggak jadi, benar. Betul, nggak betul, jadi Rama. Nanti kalau saya meditasi. duduk bersila sekian menit, nanti kalau saya kesemutan gimana, nanti kalau Iya, kaki saya sakit gimana, nanti kalau pinggang saya gimana, nanti kalau ini gimana, nanti kalau itu gimana. Nah, sudah takut duluan, Rama. Padahal belum iya. tentu ketakutan-ketakutan itu terjadi. Jadi Gitu. betul. Maka Ya. di jalannya. Oke, Rama masih ada lagi sih sebenarnya. Sebentar, Rama. Sebentar. Silakan. Sebentar ya. Oke, Rama. Ini ada pertanyaan lagi titip ke saya. Oh, saya hari ini menerima banyak titipan ini. Rama, seorang biku atau bante ataupun seorang samana pabajita maupun kita sebagai umat berumah tangga sebelum kita dapat merealisasikan arahat pasti kita akan berputar atau berkutat dalam kegelapan. Itu menurut pandangan penanya ya, Rama. Menurut pendapat pandangan dari penanya. Dan perjalanan menuju kondisi terang itu tentunya kita harus terbebas dari lingkaran 12 nidana paticca samuppada. 12 mata rantai yang saling berhubungan. Nah, pertanyaannya Rama, bagaimanakah memutus rantai 12 memutus rantai 12 nidana di dalam paticca samuppada agar menuju kepastian arah kondisi terang terutama dalam kegiatan sehari-hari tadi seperti bekerja, seperti nunggu kereta api, di dalam pesawat atau bahkan konsentrasi menjaga konsentrasi mendengarkan Zoom ini bagaimana? Ya, terima kasih Rama. Pertanyaannya tingkat dewa. Tingkat dewa ya. Mungkin yang bertanya ini Iya, pemikirannya sudah tingkat iya, dewa. karena yang ditanyakan bagaimana mencapai arahat kan. Memutus 12 mata Iya, rantai supaya bisa mencapai kondisi terang itu tadi. realisasi kita sebagai Sadu bukan ya. arahat memang. Ya, memang kita cita-cita yang kelihatannya memang tinggi itu memang sebagai umat Buddha harus ditekadkan seperti itu ya. Walaupun memang tidak begitu mudah, tetapi kita harus mengawali dari hal-hal yang simple, hal-hal yang sepele, tetapi tentu untuk mencapai kondisi arahat, jalannya bukan hanya praktek di dalam kehidupan sehari-hari yang memutus banyak rantai itu memang ya tentu dengan bagaimana yang utama adalah dengan mempraktekkan bawah meditasi. Semuanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan mental kita, yang ada di dalam diri kita, dalam pikiran kita. Bagaimana bisa memutus semua rintangan-rintangan atau semua nidana dan sebagainya itu adalah mau tidak mau kita harus berlatih. Berlatih apa? Berlatih meditasi lagi. Melihat ke dalam batin kita, melihat batin kita yang suka berisik sendiri itu. Duduk sendiri aja berisik sendiri, nggak ada lawan bicaranya ya berisik aja. Meditasi ya berisik, batin kita yang berisik. Saling Ya, ngobrol, Rama. ribut, ribut sendiri. Ya, Betul, betul. karena munculnya berbagai macam pengalaman-pengalaman kehidupan sejak pagi, bertemu banyak orang, bertemu banyak rekan, bertemu banyak segala karakter, segala momen kejadian yang mempengaruhi kilesa kita. Ya, itulah yang muncul di dalam batin kita yang sering ribut, sering istilahnya tidak bisa tenang, tidak bisa tentram. Apalagi tidak berlatih meditasi. Yang berlatih meditasi aja masih mengalami seperti itu. Tetapi bisa melihatnya keributan-keributan di dalam hatinya.
segala sesuatu yang merintangi untuk bisa konsentrasi, untuk bisa mencapai tahap-tahap tingkat kesucian atau pencapaian-pencapaian jana dan sebagainya. Harus dimulai dari kebiasaan yang baik yang kecil. Mulailah membiasakan bikin jadwal. Tiap jam 4 pagi saya bangun meditasi setengah jam. Umpama. Atau yang bangunnya jam 7 ya jam 7 kan gitu ya. Atau tiap hari lebih baik. Atau kalau tidak ya itu saya buat tekad. Umpama di tanggal tertentu, hari-hari tertentu buat tekad. Atau di hari uposata saya harus meditasi sekian menit. Atau harus ke wihara untuk mempraktekkan meditasi dan kebaikan. Buatlah jadwal yang membuat kita teringat. Dan kemudian jadwal itu menjadi habit, good habit, kebiasaan yang baik. Kita harus memulainya dari hal-hal yang simpel. Seperti umpama kita mau menjaga supaya diri kita sehat, fisik kita sehat, tidak punya umpama maaf penyakit gula. Ya mulailah umpamanya membuat jadwal sendiri. Oh tiap hari Senin dan Kamis saya akan puasa gula, nggak minum gula, tidak makan roti atau coklat yang mengandung gula di hari Senin dan Kamis. Kalau orang-orang Jawa, orang kuno kan memang puasa Senin Kamis. Nah ini kita bisa modifikasi umpama. Salah satunya ini puasa tidak bersentuhan dengan gula di hari Senin Kamis. Itu hanya contoh aja, membuat kebiasaan baik, kebiasaan baik. Selain membiasakan diri praktek 8 sila di hari uposata. Jadi mulailah membuat kebiasaan-kebiasaan baik sehingga apapun rintangan-rintangan yang menghambat kita untuk bisa mencapai cita-cita kita, mencapai tingkat-tingkat kesucian, itu akan tertata jalannya. Buatlah jalan dulu untuk bisa mencapai tujuan. Kalau kita tidak pernah membuat jalannya, tidak akan sampai tujuan. Kalau ingin mencapai tujuan besar, ya jalannya lebar besar, supaya lancar. Tapi kalau kita bimbang dan ragu, malas tadi, lamban tadi, maka jalan kita sempit dan kecil, terjal untuk bisa mencapai tujuan mulia kita, tujuan baik. Kira-kira begitu. Semoga semuanya bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Walaupun tidak di kehidupan ini, ya di kehidupan-kehidupan yang akan datang, tapi harus punya aditana. Iya, Rama. Ya, dan juga selain aditana juga pasti kita juga harus berusaha untuk mengkondisikan jalan tersebut, Rama. Kalau Iya, hanya sekedar beraditana kok sepertinya gampang tidak banget ya. bisa. Saya bertekad, saya begini, saya Iya, begini. Nah, saya iya. juga bisa, Rama. Tekad, iya. Tekad harus dibarengi dengan praktek. Iya, benar, Rama. Jika hanya sekedar apa ya, berngobrol ria di dalam batin dan juga di dalam. Iya. Atau jangan hanya berfantasi malah. Iya, 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 iya. Ya, ya. Oke, sepertinya titipan pertanyaan di tempat saya sudah habis, Rama. Oke, saya kembalikan dulu kepada partisipan yang ada di Zoom. Apa ada yang ingin bertanya secara langsung kepada pembicara kita, Rama Jayasilo? Saya tunggu. Kalau tidak ada, Rama, mohon izin Rama, saya akhiri saja Rama untuk sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Terima kasih Rama atas sharing damanya, juga memberikan penjelasan uraian atas pertanyaan-pertanyaan, terutama eh, tips yang boleh dikatakan memang simpel, singkat, jelas dan padat, tapi saya tidak mengatakan itu sulit atau susah dilakukan, Rama, tapi bukan berarti uh, mustahil untuk kita laksanakan. Jadi kita melaksanakan 5 sila dan juga apa ya, peringatan buat diri saya sendiri, Rama, itu meditasi. Mulai seperti tadi ya Rama katakan, kita mendisiplinkan diri, gitu kan. Jadi ya tidak perlu banyak berlama-lama waktu untuk meditasi
kita coba dulu mungkin sekitar 5 menit, 10 menit, tapi kita bisa konsisten mungkin malam sebelum tidur 10 menit, nanti besok 10 menit lagi, besoknya lagi 10 menit. Kita lakukan itu secara kontinu, konsisten, dan disiplin. Saya yakin itu akan menjadi suatu habit. Nah, itu buat saya itu tantangan sekali, Ra. Karena terus terang saya itu awalnya, ya ini sedikit cerita, Rama. Saya itu juga termasuk orang yang ketika mendengar kata meditasi, itu kebencian saya bisa muncul. Karena saya nggak suka meditasi. Jadi Atau siapa ada trauma ya? bukan mungkin Trauma bukan. meditasi karena belum siap, kemudian mungkin dipaksa meditasi dalam durasi yang lama sehingga jadi Betul, macam betul trauma Rama. penderitaan. Benar. Sebetulnya Jadi meditasi itu kan ada tidak hanya duduk bersila. Kalaupun duduk betul, bersila ya carilah posisi bersila yang nyaman. Jangan sampai membebani satu kaki sehingga kesemutan dan sakit. Tapi betul Rama, betul, posisinya boleh diatur yang nyaman. Kalaupun tidak bisa bersila, duduk di kursi tidak apa-apa. Kemudian ada betul. meditasi berdiri, Iya, berjalan, hati duduk jalan, dan betul. Dan berbaring. ini Kalau juga mungkin seperti yang tadi Rama sampaikan, mungkin saya ada trauma atau ketakutan bener Rama. Jadi saya itu ya, belum ada pegangan mengenai meditasi apapun. Ibarat kata saya buta meditasi, saya tidak mengerti meditasi apapun. Tapi saya boleh dikatakan bondo nekat. Saya mengikuti retret meditasi Rama. Retret meditasi sekitar 4 hari. ya, Nah, jadi dari mata melek, merem, melek lagi itu kerjaannya cuma meditasi. Nah, ya. itu benar-benar Rama yang kalau kata orang, oh kita retret meditasi bisa batinnya tenang, bisa ini, bisa itu, tapi nothing. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Justru Malah jadi saya trauma. mendapatkan penderitaan. Wah, Iya luar biasa betul, sekali penderitaan itu. Jadi mungkin betul, dari situ betul, ketika betul. saya mendengarkan meditasi, ada Iya, kebencian, ada iya. ketidaksukaan dalam diri saya gitu ya. Ada Ditambah lagi kan trauma. mungkin Iya, pemahaman saya tentang meditasi itu kan sangat minim, Rama. Jadi mungkin iya. ketika kita mendengarkan meditasi, doktrin di dalam pikiran saya ataupun juga pikiran yang lainnya sebagian kecil juga harus duduk Iya. meditasi, harus begini, harus begitu. Jadi itu sudah menimbulkan ketidaknyamanan bagi diri saya, gitu kan. Dan Ya, seumur cari hidup, yang nyaman dulu, jangan retreat yang berat-berat. Bisa jadi iya Anapanasati benar-benar boleh benar. atau Metta Bhavana. Metta Betul, betul, Bhavana betul. itu, Metta Bhavana itu kan mengkondisikan batin kita untuk sejuk. Kan gitu. Betul, Rama. Dan sempat juga ketika, cuman ya mungkin berhubung saya ini tipe orang yang keras juga ndaplek gitu ya istilah Jawanya ya Rama, maaf. Saya ikut lagi retret meditasi. Jadi setelah retret meditasi yang pertama yang menurut saya itu adalah penyiksaan luar biasa, tapi saya ikut lagi Rama. Saya ikut lagi yang 7 hari, terus ada lagi yang kedua juga. Nah, ketika retret meditasi yang kedua dan ketiga, memang penderitaan itu masih masih saya rasakan, masih saya terima. Bahkan saya bukan hanya marah, sebel, benci apa segala macam dalam meditasi saya nangis benar-benar amat saya nangis sekali gitu. Saya sampai heran orang meditasi itu bisa mengatakan bisa tenang lah, bisa damai, bisa sejuk, bisa ini, tapi saya tidak mendapatkan apa-apa gitu kan. Saya hanya nangis, marah, jengkel, aduh rasanya itu campur aduk sekali. Jadi mungkin itulah yang apa ya istilahnya, ketika saya mendengarkan kata meditasi, ayo kita latihan meditasi yuk, ayo kita meditasi gini apa segala macam, sudah langsung ada penolakan di dalam diri saya. Ya, Ya, sebenarnya ada baiknya pemanasan dengan meditasi jalan. Berarti ya benar, tidak perlu berlama-lama. benar, Meditasi benar. jalan, habis itu kita ya pemanasan itu kalau di olahraga karate ya namanya waktu itu Taiso, istilahnya pemanasan dulu supaya tidak kaget fisik kita, tidak kaget batin kita, pikiran kita dilatih untuk dikondisikan memperhatikan langkah kaki kita. Betul, betul. Atau kalau duduk ya kita coba mengarahkan pikiran kita, fisik kita rasakan semuanya, betul-betul pikiran kita ajak di sini dan saat ini, gitu ya. Ketika kaki kita bersentuhan dengan lantai, kita rasakan sentuhannya. Ketika pantat kita bersentuhan sisi kanan dan kiri dengan busa, kita rasakan sensasinya sentuhannya. Jari-jari tangan kita bersentuhan, kita rasakan betul-betul sensasinya. Kita awali dengan mengajak pikiran berada di sini dan saat ini. Baru Nah, ke objek.
Ya, Ya, semoga ya, Rama. tidak ya itu proses belajar kan, proses belajar, Benar, benar Rama. belajar. Itu proses Tidak buat ada saya sih tidak ada sebenarnya. kegagalan apapun. Namanya proses belajar adalah berharga. Tadi bisa bisa menemukan dirinya menangis, bisa merasakan sakit luar biasa, itu kan meditasi. Maksudnya bisa mengerti, oh aku sedang menderita ya. Bisa muncul sakit, mengamati sakit itu adalah tahap meditasi. Benar, Kalau betul. nggak tahu sama sekali ya itu ya. Ya, Iya, betul seperti itu. Rama, betul, betul. Ya, Iya, ya, semoga nanti ya masih 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 terus untuk belajar, Rama. Masih terus untuk ya, berusaha, kan? Ya, salah satunya ya belajar untuk menyadari ketika bekerja, ketika berjalan, ketika kita menyetir kendaraan, apa segala macam kan kita juga butuh kesadaran, butuh fokus saat ini. Oh iya, saya sedang makan, saya sedang nyetir, apa segala macam. Nah, sebenarnya bentuk-bentuk kesadaran dan kita fokus konsentrasi tersebut kan ya itu sudah termasuk meditasi sih sebenarnya. Cuman ya sekali lagi doktrinnya kita, paradigmanya kita kalau kita mendengar meditasi ya duduk bersila. Begitu. Ya, ya. oke Rama. Cukup sekian cerita dari saya. Baik. Ya Rama, sebelum kita melanjutkan Rama, saya mohon izin Rama berkenan untuk memberikan closing statement kita pada malam hari ini Rama berkaitan dengan materi yang telah Rama sampaikan pada malam hari ini yaitu Dhamma menuntun mereka menuju terang. Silakan Rama. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebelum menutup, saya boleh mengingatkan kita semuanya bahwa kita yang pertama beruntung bisa mengenal Dhamma. Bahkan kita bisa mengerti ada 4 tipe manusia tadi. Kita tahu posisi kita sekarang di mana. Kalau sedang di tempat gelap, jangan putus asa. Kita ada kesempatan untuk memperbaiki diri menuju tempat yang terang. Kalau sudah di tempat yang terang, hati-hati waspada supaya jatuh ke tempat yang gelap. Pertahankan dengan berbuat baik, dengan praktek sila, dengan jangan lupa bermeditasi melihat ke dalam batin kita untuk menjaga batin kita untuk senantiasa bersih dari kotoran batin. Dan pergunakanlah setiap kesempatan baik yang datang, jangan sia-siakan, dan praktekkanlah dhamma dari hal-hal yang kecil untuk menjadi kebiasaan yang baik. Supaya kita bisa menuju dan menjaga di tempat yang terang, bahkan bisa mencapai cita-cita akhir, yaitu mencapai kesucian arahat. Begitu closing statement dari saya. Semoga Ya, berguna bagi kita semua. ya, terima kasih Rama atas closing statement pada malam hari ini. Ya, untuk partisipan yang bergabung melalui Zoom dan juga channel YouTube, ya demikianlah uraian Dhamma yang disampaikan oleh Rama Jaya Silolili dan juga kita sudah tadi mendengarkan penjelasan melalui sesi tanya jawab dan juga baru saja Rama Jayasilo memberikan closing statement kita yang sangat luar biasa sekali. Ya Rama, saya atas nama segenap panitia dari KBTI Keresiden Misuki mengucapkan anumodana terima kasih Rama atas berkenannya Rama pada malam hari ini yang sudah memberikan uraian Dhamma pada malam hari ini. Semoga di lain kesempatan, di lain kondisi kita bisa bertemu lagi dengan kondisi yang lebih baik lagi, kita bisa bersama-sama mendengarkan Dhamma, bisa belajar lagi untuk mengembangkan batin yang jauh lebih baik lagi. Sadu. Sadu, sadu, Terima sadu. kasih Rama atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pada malam hari ini sambil bercerita, sambil mendapatkan apa ya nasihat juga buat saya untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, terima Ya, kasih pasti Rama. bisa. Sadu, Terima terima kasih. kasih Ya. Rama. Ya, sebelum kita lanjutkan acara pada malam hari ini, ya sejak awal tadi kita sudah bersama-sama berbuat banyak kebajikan, mendengarkan lantunan, pembacaan ayat suci Dhammapada, terus kemudian melakukan penghormatan kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terus kemudian kita mendengarkan uraian Dhamma, kita berdiskusi Dhamma,
Nah, banyak sekali kebajikan yang sudah kita lakukan pada malam hari ini. Mari kembali kita persiapkan diri, kita mengkondisikan kebajikan-kebajikan yang sudah kita lakukan, kita limpahkan untuk para leluhur sanak keluarga yang telah meninggal. Kembali saya akan memimpin pembacaan Pati Dana. Handamayang patidanang karomase punya sida nikatasa yananya nikata nime te sanca bhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mahyang mata pita dayo ditha me ca pyadithawa anye majata verino satta titanti lokasmin te bhumma catuyonika pance kacatuokara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayung maya dinna na punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukajiwino kemapadan capapontu te sasasi jatang subha Selanjutnya, mari kembali kita mengkondisikan. Kita akan melakukan penghormatan kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kembali saya akan memimpin pembacaan Nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwade Swakatu Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangkhang Namami. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, selanjutnya dari panitia ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Kami persilakan kepada operator.
Ya, demikianlah informasi yang disampaikan oleh pihak panitia. Ya, dengan demikian berakhir sudah acara Damasa Kaca Online season kelima episode 34 pada malam hari ini. Hari Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024. Damasa Kaca Online ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki. Ya, saya atas nama panitia mengucapkan anumodana terima kasih kepada Rama Jaya Silo dan juga kepada partisipan yang telah bergabung melalui Zoom ataupun channel YouTube pada malam hari ini. Ya, sampai jumpa pada episode Damasa Kaca Online berikutnya. Terima kasih. Selamat malam, Soti.